Trump baru saja melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh presiden Amerika manapun di generasi ini. Dia kembali ke Beijing sebagai presiden yang sedang menjabat setelah hampir 9 tahun berjarak antara dua kekuatan terbesar di planet ini. Dia memasuki ibu kota Tiongkok dengan kehormatan kenegaraan. Dia duduk di hadapan Xi Jinping di pusat kekuasaan komunis dan membawa rombongan yang mengubah kunjungan tersebut menjadi unjuk kekuatan nasional. Pada hari Kamis, 14 Mei 2026, pemandangan itu menarik perhatian karena Trump tidak datang ke Tiongkok untuk meminta izin. Dia datang untuk mengamati Xi Jinping dari dekat, menguji sejauh mana Beijing masih mengendalikan permainannya sendiri, dan menunjukkan bahwa Washington kembali berbicara dengan tegas di hadapan pesaing strategis terbesar Amerika Serikat. Sementara negara-negara lain menghadapi Tiongkok dengan berusaha bertahan dari tekanan, Trump justru masuk ke pusat kekuasaan Tiongkok dan memberi tekanan balik. Kunjungan tersebut ditandai dengan penyambutan resmi di Balai Agung Rakyat, pertemuan langsung antara kedua pemimpin, serta agenda yang dipenuhi isu perdagangan, Taiwan, Iran, teknologi, dan energi dalam agenda 2 hari. Setelah jarak yang bukan hanya soal waktu, tetapi juga kekuasaan, Presiden Amerika terakhir yang sedang menjabat dan mengunjungi Tiongkok adalah Trump sendiri pada November 2017. Sejak saat itu, hubungan antara kedua negara telah melewati perang dagang, persaingan chip, ketegangan soal Taiwan, tekanan militer di Indo-Pasifik, dan perebutan pengaruh ekonomi. Sekarang, Trump kembali ke pusat kekuasaan Tiongkok yang sama, tetapi dengan unsur baru. Dia kembali sebagai pemimpin yang mencoba mengubah Tiongkok dari penantang yang percaya diri menjadi pemerintah yang tertekan untuk bernegosiasi. Saya akan segera menceritakan semuanya, tapi sekarang Anda pasti ingin berlangganan saluran ini agar tetap mendapatkan informasi terbaru. Informasi secara real time, dengan kualitas jurnalistik terbaik, sesuai standar kredibilitas Milson Alves. Kehebatan peristiwa ini terletak pada cara perjalanan tersebut diatur. Trump tidak datang begitu saja ke Beijing, dikelilingi hanya oleh para diplomat. Dia membawa rombongan bisnis dengan nama-nama papan atas ekonomi Amerika. Dalam berita internasional, muncul eksekutif dari Tesla, Apple, Nvidia, Qualcomm, Boeing, BlackRock, Blackstone, Goldman Sachs, dan Citigroup. Itu adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang kecerdasan buatan, semikonduktor, mobil listrik, penerbangan, perbankan, investasi, dan rantai produksi global. Pesannya sederhana, Trump membawa ke dalam Tiongkok bagian nyata dari kekuatan ekonomi Amerika Serikat. Bukan meja kosong, itu adalah Washington yang datang dengan pasar, teknologi, modal, dan industri secara bersamaan. Beijing mencoba merespons dengan menempatkan Taiwan di pusat tekanan. Xi Jinping memperingatkan bahwa masalah Taiwan adalah titik paling sensitif dalam hubungan antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Dan ia menunjukkan bahwa kesalahan apapun di bidang ini dapat menyebabkan bentrokan langsung antara kedua kekuatan tersebut. Itu adalah kartu Tiongkok, mengingatkan Trump bahwa pulau tersebut tetap menjadi isu paling eksplosif bagi Beijing. Hanya saja Trump datang dengan kartu yang belum pernah dibawa oleh presiden manapun ke dalam Tiongkok dengan cara seperti itu. Krisis di Iran dan pentingnya Selat Hormuz telah mengubah perhitungannya. Tiongkok bergantung pada jalur energi yang melewati wilayah-wilayah di mana kehadiran militer Amerika masih sangat berpengaruh. Jika Beijing mencoba menggunakan Taiwan sebagai ancaman, Trump bisa menggunakan energi, tekanan ekonomi, dan keamanan maritim sebagai tanggapan. Inilah titik yang mengubah kunjungan tersebut menjadi ajang adu kekuatan. Di satu sisi, Xi Jinping berusaha menunjukkan bahwa Taiwan tidak bisa dianggap sebagai hal sepele. Di sisi lain, Trump menunjukkan bahwa Tiongkok juga memiliki titik-titik lemah. Selat Hormuz, yang dilalui sejumlah besar minyak dunia, kini menjadi bagian dari pembicaraan. Karena perang melawan Iran dan ketidakstabilan di Teluk secara langsung mempengaruhi kepentingan Tiongkok. Sinyal paling keras bagi Tiongkok adalah bahwa kunjungan ini tidak berawal dalam suasana yang tenang. Berita menunjukkan agenda yang sensitif, dikelilingi oleh isu-isu sulit dan tekanan di menit-menit terakhir. Perang di Iran mulai membayangi pertemuan tersebut. Sementara Trump berusaha mencari semacam kerjasama dari Tiongkok untuk meredam krisis. Pada saat yang sama, Beijing berusaha mempertahankan posisinya terkait Taiwan dan menjaga citra sebagai kekuatan yang tegas. Kombinasi ini membuat pertemuan tersebut terasa seperti ajang persaingan nyata, bukan sekedar upacara yang penuh hiasan. Trump memasuki aula besar rakyat dengan mengetahui bahwa Tiongkok menginginkan rasa hormat, tetapi juga menyadari bahwa Xi Jinping perlu menghindari keretakan dengan Amerika Serikat. Di saat yang sensitif bagi ekonomi Tiongkok, kelemahan Tiongkok terlihat pada detail-detailnya.
Xi Jinping menyambut para eksekutif Amerika dan menyatakan bahwa Tiongkok akan semakin membuka pintunya untuk investasi asing. Kalimat ini memiliki bobot karena berasal dari pemerintah yang perlu memulihkan kepercayaan, menarik modal, dan mencegah keluarnya perusahaan-perusahaan strategis. Tiongkok masih merupakan raksasa, namun kini sudah tidak bisa lagi menjual citra pertumbuhan tanpa batas kepada dunia. Pelembatan ekonomi, ketidakpastian para investor, dan kontrol politik yang lebih ketat telah menimbulkan kegaduhan. Trump ketika membawa para pengusaha Amerika ke Beijing, menempatkan Xi di hadapan kenyataan yang tidak nyaman. Tiongkok masih membutuhkan perusahaan-perusahaan Amerika Serikat. Efeknya langsung terasa. Kunjungan tersebut menjadi berita utama di dunia karena menunjukkan bahwa persaingan antara kedua kekuatan telah memasuki fase yang lebih langsung, lebih personal, dan lebih berbahaya. Bagi yang salah perhitungan, sejarah membantu memahami besarnya tindakan ini. Sejarah juga menawarkan paralel kuat lainnya. Pada tahun 1853, ketika Amerika Serikat mengirim Commodore Matthew Perry ke Teluk Edo di Jepang dengan kapal uap, persenjataan modern, dan tuntutan yang jelas untuk membuka perdagangan. Pada saat itu, Jepang hidup tertutup di bawah Shogunat Tokugawa, berusaha mengendalikan kontak dengan kekuatan asing dan menjaga ketertiban internalnya. Matthew Perry tidak datang sebagai turis, juga bukan sebagai utusan yang lemah. Dia muncul dengan kekuatan nyata dari sebuah kekuatan industri yang sedang bangkit, menunjukkan bahwa dunia telah berubah dan bahwa Tokyo tidak bisa terus berpura-pura tekanan dari luar tidak ada. Konvensi Kanagawa yang ditandatangani pada tahun berikutnya membuka pelabuhan-pelabuhan Jepang untuk orang Amerika dan mempercepat transformasi besar di dalam Jepang. Contoh ini membantu kita memahami besarnya kunjungan Trump ke Beijing. Kekuatan itu tidak hanya ada pada pidato, tetapi juga pada keseluruhan yang datang bersama sang pemimpin. Perry membawa kapal-kapal dan tekanan perdagangan. Trump datang dengan perusahaan-perusahaan, modal, teknologi, energi, dan kekuatan politik yang telah terkumpul. Tiongkok bukanlah Jepang yang tertutup pada abad ke-19. Namun logika tekanannya mirip ketika sebuah kekuatan besar memasuki wilayah simbolis saingannya, membawa alat-alat kekuasaan yang nyata. Kunjungan itu menjadi sebuah pesan. Trump tidak melintasi separuh dunia hanya untuk berbicara. Dia memasuki ibu kota Tiongkok untuk menunjukkan bahwa Beijing juga memiliki batasan, ketergantungan, dan titik-titik sensitif yang bisa dijangkau oleh Washington. Negara-negara lain sudah pernah menantang Tiongkok, tetapi hampir selalu membayar harganya tanpa memiliki kekuatan yang sama untuk membalas. Australia merasakan hal itu ketika menghadapi tekanan perdagangan dari Tiongkok setelah mendukung penyelidikan tentang asal-usul pandemi. Lituania juga mengalami pembalasan ekonomi dari Beijing setelah mengizinkan pembukaan perwakilan yang terkait dengan Taiwan di wilayahnya. Filipina hidup dalam ketegangan terus-menerus di Laut Cina Selatan, dengan kapal-kapal Tiongkok menekan jalur pelayaran, pulau, dan wilayah yang dipersengketakan. Negara-negara tersebut telah melawan, melaporkan pelanggaran, dan mencari dukungan eksternal, tetapi tidak satu pun dari mereka yang masuk ke Beijing. Kemampuan untuk membuat Tiongkok menghadapi biaya global yang segera terasa. Disinilah Trump berbeda dari yang lain. Dia datang mewakili negara yang masih memiliki pasar paling diinginkan, sistem keuangan paling berpengaruh, dan perusahaan teknologi yang tidak bisa dengan mudah digantikan oleh Beijing. Dan kekuatan militer yang berpengaruh pada jalur laut yang sangat penting. Itulah sebabnya kunjungan ini begitu besar maknanya. Sementara negara-negara lain menghadapi Tiongkok dengan berusaha bertahan dari tekanan, Trump justru masuk ke pusat kekuasaan Tiongkok dan membawa tekanan kembali. Taiwan menjadi ancaman dari Tiongkok, tetapi Selat Hormuz, Iran, energi, modal Amerika, dan akses teknologi menjadi kartu AESEC. Inilah perbedaan antara bereaksi terhadap Tiongkok dan memaksa Tiongkok untuk bereaksi. Saya Milson Alves, seorang internasionalis, dan tujuan saya adalah membuat Anda selalu mendapat informasi yang benar setiap hari. Tautan berita ada di deskripsi video. Beri suka pada video ini, berlanggananlah ke kanal, dan di akhir, lihatlah komentar agar Anda bisa lebih terlibat dengan komunitas. Milson Alves.